Selamat malam Mbak Suci dan teman-teman. Oke, adik-adik Utsa, ini ada yang mau di... Wah, tunggu lagi nggak? Sudah cukup Mbak, kami berdua Udah dulu cukup, aja. oke. Ini yang Ya, member satu cukup Mbak. lagi yang mau ke Karimun siapa? Satu lagi. Ada ada satu lagi, cuman sekarang lagi ada di ruang sebelah, lagi bantu rapat anak-anak Mbak. Jadi yang Oke, berhadapan sama Mbak Suci biar kami berdua. oke, siap, siap, siap. Oke, gimana dek kira-kira progresnya? Langsung aja ya. Iya nggak? Ya, oh, kalau progres dari kami sejauh ini, kami udah survei alat sih Bu untuk yang tadi yang kemarin update di RAB. Hmm, Kemarin kita sudah ke yang Bapak megang alat di kampus dan hmm, bisa ya lihat harga-harga alatnya dan untuk ngasih harga untuk nanti sewa alat itu nanti ya Bapaknya cuma minta itu aja Bu. Kemarin saya bilang untuk surat pengajuan. Nanti hmm. template-nya kurang lebih ya nama alat, pinjemnya kayak untuk apa, dari siapa, dan dari kapan sampai kapan gitu. Oh, jadi harus Sama bersurat. eh Harus iya bersurat buat dari kita? ganti KTP. Iya, template-nya Ya, bebas oke. aja sih Bu. Yang penting tadi udah Oke, siap, mencakup. siap. Habis itu untuk alat sampling yang sedimen itu mungkin dari bapaknya juga nyaranin pakai sedimen grab dibandingkan untuk horror ya. Dan kita juga sempat kemarin konsul ke dosen yang Prof. Retno itu Bu. Itu juga sama untuk disaraninnya juga pakai sedimen grab ya kemarin ya. Sedimen grab atau ya komplit itu. Sorry, agak kurang kedengeran saya lagi di kafe. Mau nanya pakai apa? Oh, Ekman oh Grab ya. jadinya. Ya Bu, ya kurang lebih seperti sedimen grab yang bentukannya seperti Ya, Hand capit Coral. ini Bu. Oh gitu. Bukan Bu, bukan. Funfin Grab namanya Funfin Grab atau Oh ya, sedimen Grab Funfin Bu Grab. biasa. Oke, oke, oke. Ya, Funfin Hmm. Grab. Nah, direkomendasikannya pakai itu sih Bu Suci, Mbak Suci daripada Eh, pakai jadi Corer yang ceritanya biasa. kalian udah sowan ke Prof Retno. Iya, Betul. soan-soan Oh, kecil emang. udah bawa riset kita belum, maksudnya dari UIN Lampung gitu. Udah bawa Ah, narasi itu belum? ngalet ya sih? Kayak udah ngalet deh, Mbak. Ngalet sedikit. Ada proyek Oke. berkaitan sama ini dari Universitas di Lampung. Baru itu aja sih, Oh iya Mbak. iya. Oke, artinya saya maksudnya nanti kalau ngobrol sama beliau udah ada ininya sedikit informasi dari kalian gitu kan. Oke, oke, oke. Yes, betul. Betul, Mbak. Terus, Kemarin itu sih paling yang belum itu dari kami yang apa sih alat buat analisis sedimen itu masih nyari laboratoriumnya itu ya. oh, laboratoriumnya juga udah ada kok, Oh, udah Mbak ada. Suci ya. Oh, sorry, sorry. Jadi saya udah coba reach out beberapa laboratorium di Semarang, terus saya udah dapat juga list form harga per ujinya sama nama ujinya juga. Cuman saya butuh penyesuaian lagi dan koordinasi komunikasi ke Mbak Suci dan teman-teman apakah ujinya ini udah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mbak Suci dan tim. Ujinya tuh yang Oke. pertama buat uji analisis butir tuh pakai granulometri, Mbak. Terus uji Hmm. yang bahan organik pakainya yang loss of interest atau apa ya? Wait, sebentar, Mbak. Loss of ignition, Mbak. Jadi semacam nanti eh dipanasin Mbak sedimennya, terus nanti ada zat-zat organik yang menghilang. Nah, cuman Iya, kayaknya yang kalau granulometri saya yakin itu benar. Cuman yang loss of ignition ini apakah benar seperti itu Mbak Suci yang benar, diinginkan benar. Mbak Suci Iya, nanti? benar. Jadi itu memang harus Oke. dikeringin supaya ketahuan karbonnya. Karbon, terus apa lagi ya yang ketahuan ya? Karbon sama NP ya? N Mineral-mineralnya kan sama, Mbak? MP. Oh, nutrien fosfor. iya, Fosfat. ada nggak ya? Oke. Oke Mbak, yes, yes, yes. Atau Terus saya udah uji ada apa sih juga ini kemarin bahan organik kan ya?
CN. Bahan organik Mbak, bener. Bahan organik. CNP. CNP. Karbon, karbon, eh, fosfat. Harganya juga udah ada Mbak, terus Ya, nggak ada yang minimal sampelnya Mbak Cici. Untuk yang butir organik di harga berapa deh per sampel? Untuk di analisis granulometri itu di 113 Mbak per sampel. Oke, per sampel ya. Kemarin kita nontonnya berapa titik sih? Jadi ada berapa titik? Ada 9 ya? Nah itu Mbak, itu yang juga perlu kami berdua recall karena kami berdua kemarin masih mau mastiin dulu untuk beli bahan-bahannya untuk per botol Heeh. per sampelnya mungkin berapanya. Nah Mm-mm. itu yang perlu kita coba Mm-mm. koordinasikan lagi sih Mbak. Mm-mm. Iya, 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 oke. Kemarin saya lupa deh. Dari terakhir kali kita ngobrol itu ada berapa deh titik titik pusat rehabilitasinya yang udah jalan di sana? Kalau yang sekarang sih yang saya yakini banget itu eligible tuh ada sekitar 3 Mbak. Cuman kalau Tiga kita ya, ngelebar oke. lagi ke 4 bisa. Saya bisa coba apa Mbak Suci mau saya tunjukin sekarang lewat share Boleh, screen boleh, mungkin. boleh, boleh. Atau Ada nanti aja mapnya Mbak. ya? Oh, oke. Ya Mbak, cuman saya belum buat serapi mungkin. Jadi saya coba tunjukkan lewat Google Maps dulu Mbak Suci. Jadi Ya nggak apa-apa. ada yang lumayan lumayan eligible tuh, yang sangat-sangat eligible menurut saya itu satu Mbak, karena dia benar-benar lumayan dalam, Ini sekitar sinyalnya 3 yang jelek meter. siapa ya? Oh ya, mungkin saya Mbak Suci. Oh iya, soalnya ngelak gitu tiba-tiba. Lancar kok Benar sinyalnya. Mbak. Iya, Oh iya, iya, lancar, iya. lancar Mbak Ul. Oke, Lancar, lancar, mungkin Mbak lancar. Suci kali ya. Iya. Iya, gue di kafe soalnya. Gimana gimana jadi ya? eh beberapa titik lokasi tuh ada yang lumayan dalam dan sesuai sih Mbak. Dalam artian tanahnya merupakan hamparan, terus benar-benar eligible kayaknya buat tempat tinggal si Polychaeta. Cuman beberapa tuh ada yang eh apa ya Mbak ya? Biasa aja, nggak yang begitu saya rasa lumayan eligible. Cuman Mm-mm. masih bisa diusahakan. Nanti saya coba buat lebih jelas lagi Mbak. Sebentar, saya Yang coba pasti share adalah screen. sebenarnya kita itu harapannya Hmm? ketiga lokasi tadi itu eh, di apa ya? Diinisiasinya diawali dulu ditanamnya itu di waktu yang berbeda, di tahun yang berbeda. Pengennya gitu. Jadi artinya ada dinamika waktu. Kalau nggak salah terakhir apa namanya titik sampling itu 9 deh kayaknya. 9 itu per lokasi Mbak atau per seluruhan jadi 9? Wow. Per lokasi kan itu tadi katanya ada 3 ya. Jadi satu lokasi itu Yes. 3 titik gitu. Jadi kan 9. Gitu nggak sih waktu itu? Oke. Iya, benar. Iya, benar benar benar. Jadi nah satu lokasi itu 3 titik sih harapannya. Mm-mm. Jadi nantinya totalnya ada 9 sampel yang didapatkan. Iya, betul gitu. Mbak, apa udah terlihat Mbak share screen-nya? Terlihat, terlihat. Iya, iya, oke. Oke, Next, terlihat Mbak. lanjut. Nah, kalau dari sini alun-alun Karimun Jawa ini biasanya tempat Karimun Jawa yang paling padat sih Mbak. Nah, di sini ada yang namanya Pelabuhan Rakyat. Nanti mungkin kami akan berangkat dari sekitaran sini Mbak. Ini namanya Pelabuhan Rakyat. Mm-mm, Nanti kita ke set pertama itu ada di bagian Cemara Besar. Cemara Besar tuh geser ke sini. Wait, ini betul ya? Nah, Cemara Kecil berarti Cemara Besar geser lagi. Saya agak lupa Mbak karena dua dua site ini agak-agak tricky di kepala saya karena antara Cemara Besar atau Cemara Kecil, dia di bagian deket sininya itu ada bekas transplantasi milik Pemda daerah Tegal. Saya lupa mananya, mm-mm, cuman ada Mbak dan dia lumayan besar juga dan lokasinya tuh hamparan pasir sih. Jadi mungkin lumayan eligible di bayangan saya buat mm-mm. pengambilan sampel poliketa ini. Itu yang pertama, Mbak. Terus yang kedua, cara, and then, oh, kedua itu ada di sekitar pesisir, Mbak. Ada Mm-mm. di daerah namanya Mangrove Inn.
Jadi ada nama resort namanya Mangrove Inn, dia punya dermaga panjang, dia punya tempat lokasi dermaga sendiri dan di sini ada lokasi penanaman transplantasi. Ini tempat saya waktu itu PKL di Karimun Jawa, Mbak. Jadi Oh iya. dia lumayan ada hamparannya sekitarnya dan dia ada semacam coral reef yang isinya ada beberapa karang sekitar 100 sampai Mm. 150 individu di sana. Ditanamnya dengan coral reef, coral line, Mbak, pakai tali. Terus yang ketiga itu juga ada di daerah Semarang. Oh, ada di Pulau Cilik, Mbak. Pulau Cilik itu di sebelah sini. Ini Pulau Tengah, ini Pulau Cilik. Nah, sekitar sini nih, Mbak. Cuman yang ini nanti saya coba pastikan lagi. Jadi di dekat dermaga itu ada semacam transplantasi juga menggunakan spider web. Tapi di sini tuh kerapatan tutupan terumbu karangnya juga udah lumayan tebal sih, Mbak. Jadi nanti Eh, coba saya pastikan lagi kalau memang ini eligible atau enggak. Seingat saya juga masih ada satu lagi, Mbak, yang masih bisa dijadikan opsi untuk kalau misalnya yang ini kurang eligible. Gitu sih, Mbak Suci. oke, oke. Iya, jadi kayaknya mungkin menurut saya sih clear ya, artinya 3 lokasi itu udah pasti gitu. Dan menurut saya sih cukup 3 lokasi aja deh. Yang pasti yang menurut Lutfi dan Rafa udah pas lah gitu ya. Dan kalau bisa nanti ada informasi tambahan, artinya tahun tahun penanaman di tiap-tiap lokasi itu mulai Ya, tahun Mbak. berapa gitu. Jadi nanti kita bisa narasikan di dalam eh, draft risetnya gitu ya. Kemudian tadi kan harga-harga analisis kira-kira sudah clear ya deh ya untuk analisis butir, Ya, Mbak. kemudian analisis bahan organik. Kalau misalnya dimasukin ke dalam rap mungkin bisa deh nanti deh sekalian diperbaiki rap yang kemarin gitu ya. Jadi kita ada gambaran totalnya. Kemudian rap yang kemarin kalian bikin tuh ada yang lupa hitung loh. Jadi tadi dihitung lagi sama tim ada yang kurang kesam tadi itu ada 1 atau 2 item yang kurang Ah, kesam tadi oke, kita Mbak. rapihin lagi. Jadi angkanya agak sedikit berubah lebih tinggi gitu dari yang kalian hitung gitu. Eh, Oke, Mbak. sekalian nanti mungkin sama-sama bisa kita lihat ya supaya nggak selip nanti Ya, kalian Mbak. yang susah juga gitu. Oh ya, kemudian gimana rencananya? Kalian mau langsung filter di lokasi atau mau dibawa sedimennya untuk di filter di lab? Eh, ya selama kita udah diskusi sih kurang lebih kita coba di shift di tempat. Jadi kita ambil Mm, sampel, langsung kita saring. Cuman mm-mm. nanti untuk sampel sedimennya pun juga tetap dibawa juga ya. Iya, Tahu? heeh. Artinya kan tapi sampah sedimen yang bawa kan nggak terlalu berat dan nggak terlalu banyak Iya, kalau Mbak, betul. kalian langsung filter di sana gitu. Nanti bawanya kan susah juga ya kalau banyak banget gitu. Ya, Jadi nanti kayak yang gitu udah ya. di cooler box itu udah tinggal spesimen yang di etanol atau di alkohol aja gitu kan, tinggal Iya, dibawa betul, Mbak. untuk analisis ke lab gitu. Terus apa lagi deh? Ada kendala atau ada lagi yang mau disampaikan nggak? Paling dari timeline aja ya Bu. Kita eh, awalnya kemarin waktu sekitar tanggal 29 sampai 1 itu Mm-mm. masih bisa. Cuman ternyata dari kami pun juga ada kegiatan lain itu di Mm-mm. tanggal 30 sampai tanggal 3 ya. Oh gitu. Sudah, Oke, sudah. oke, oke. Cuman mungkin kita bisa di setelah itunya langsung ataupun sebelum itunya langsung gitu. Iya, Mbak Gimana? Suci. Jadi Maksudnya setelah tanggal. Mm-mm. terkait timeline apakah bisa kita diskusikan lagi, Mbak? Karena kebetulan di kami juga eh, tiba-tiba ada kegiatan yang di waktu tersebut gitu sih, Mbak Suci. Bayangan saya Jadi eh, kegiatannya tanggal berapa deh? apakah di setelahnya langsung? Kegiatannya 30, 29 sampai 3, Mbak. 4 hari 3 dua malam. puluh sembilan oh sampai sudah. tiga. Oh, 1 minggu ya berarti ya. Iya, Mbak Suci. Oke. Oke, oke. Kalau 1 minggu mungkin
Gimana Bu Aul dan Bu Dela? Mungkin kita akan coba di minggu setelahnya ya. Setelah tanggal 3 bisa berarti ya Dea? Maksudnya Bisa gini, paling kita itu ada rencana ke Semarang dan Yogyakarta. Jadi rencana kita kemarin Iya kalau Mbak. memang sesuai timeline itu kita akan berada di Undip itu di tanggal 30 di mana adik-adik udah pada pulang ngambil sampel dan kita akan bersama-sama ngantar sampel ke lab sekalian ketemu sama Prof Retno. Nah, tapi kalau memang adik-adik nggak Hmm, bisa, berarti kita akan sesuaikan kembali jadwalnya di minggu depannya gitu loh maksudnya. Artinya kalau adik-adik bisa ngambil sampel di tanggal 4 sampai 6 tuh kan 3 hari ya. 1, 2, 3. 3 hari. Nanti kami tanggal 7-nya atau tanggal kalian 3 harinya ngitungnya gimana, Dek? Misalnya di iya tanggal sih Mbak. setelah Bayangan kami juga tanggal seperti itu Mbak. 4, 5, 6 ya. Iya, Mbak Berarti Suci. Bayangan 6-nya, kami juga. Hmm? berarti 6-nya udah sampai Semarang atau 7-nya sampai Semarang kira-kira? Kalau seperti itu berarti kita sebentar ya Mbak. Hotel. Mhm. Iya, Mbak Suci. Bayangan kami tanggal 4 udah kembali. Sorry Mbak, tanggal 6 udah kembali sih Mbak. Tanggal 6 sudah sampai Semarang berarti. Tanggal 6 sudah sampai Semarang lagi Mbak. Kira-kira sampai Semarang itu kapal yang malam ya? Kapal enggak yang Sampai 6 Semarangnya tuh pagi atau hari malam atau sore, Dek? siang Mbak. Oh, siang sampainya. Sekitar Oh, siang gitu. atau sore Oke. ya. Sore Mbak Suci. Oh, siang atau sore berarti sampel langsung masuk atau gimana? Atau besoknya? Besoknya berarti Mbak Suci. Oh, besoknya sampelnya masuknya. Oke, Besoknya. berarti hari Selasanya. Gitu mungkin Bu Dela, Bu Betul Aul, Mbak. Pak Hendri yang perlu dicatat. Berarti kita ada penyesuaian jadwalnya mundur 1 minggu sesuai jadwal kita kemarin. Kalau rencana kita kemarin itu tanggal 30 kita ke Undip, berarti persis bedanya 1 minggu gitu loh. Gitu ya, Bu Aul ya. Nggak apa-apa kali ya. Iya, nggak apa-apa. Iya Mbak, Berarti gimana ya Mbak? Ya, nggak tanggal Apakah apa-apa keberatan? diatur tanggal lagi berarti 7 kita jadwalnya. udah di sana berarti ya? Iya, tanggal aman-aman. 7 kita udah di sana. Berarti sesuai perhitungan kemarin sih, sama sepertinya. Gue sama Pak Mas Wawan itu tanggal 5 ke Jogja, teman-teman baru berangkat tanggal 6, Aul sama Dela, Boleh. gitu. Oke. Oke. Gitu, oke oke sih kita oke di tanggal segitu nggak Oke. apa-apa deh. Mungkin nanti, jadi labnya untuk analisis butir sama analisis kandungan nutrien di lab mana? Undip? Di bukan Mbak, kita eh, ada kenalan saya senior Ruksa juga di Hmm. Semarang Bawah, Semarang Kota. Dia punya laboratorium, bukan punya sih Mbak, maksudnya kerja di laboratorium dan Oh saya sempat gitu. coba tanya-tanya harganya. Nah, nanti Heeh, mungkin heeh. terkait eh reservasinya setelah kita sampai mungkin juga bisa nanti kita minta simpankan di sana untuk lanjut diujikan langsung juga bisa sih Mbak. Nanti coba saya komunikasikan lagi sih Mbak Susi. Apa yang mana yang identifikasi poliketnya? Bukan Mbak, yang sampel sedimennya maksudnya. Oh yang sampel Nah, kalau sedimennya. yang Oke oke. untuk ya identifikasi poliketnya itu juga belum saya koordinasikan sih dengan Mbak Suci itu kira-kira mau diapain dulu ya Mbak? Apakah mau langsung diidentifikasi hari esoknya sehingga harus kadang kan Iya, saya jadi kemarin waktu berbicara sama Bu Retno harus diganti larutannya Mbak kalau untuk Bisa disimpan yang sih. lumayan lama ya untuk identifikasi. heeh. Jadi Berarti misalnya pakai kita formalin sampling ya? menggunakan formalin terus nanti kita ganti ke alkohol 70% gitu sih Mbak sebelum diidentifikasi Jadi biar nanti nggak begitu bawanya bau pakai katanya. formalin. Ya kemarin Bawanya tuh mau pakai dari formalin, nanti sama sana preservasi pakai alkohol. Kayaknya gitu biasanya Ya, sih. ya ya gitu oh Mbak Nah, betul. soalnya agak lama kan, jadi takutnya hancur sebenarnya poliketnya. Iya Mbak. Jadi nanti pada saat bawa dari Karimun ke Undip bisa pakai formalin, habis itu baru dicuci lagi, ganti pakai preservasi pakai alkohol. Iya Mbak. Nanti kan untuk identifikasi poliketnya saya hubungin Prof Retno untuk hal itu gitu. Kemudian, ya. Oh iya, saya minta ini teman-teman ingatkan saya dan untuk pemesanan itu pemesanan mesh saringan itu untuk dikirim ke alamat teman-teman sekalian biar nggak susah kalau saya kirim ke sini itu saya kirim lagi kan ribet ya. Jadi mendingan dari teman-teman aja nanti alamatnya langsung dari kalian gitu.
Terus kemudian untuk nota-nota pembelian mohon disertakan ya deh ya untuk kebutuhan SPJ kami gitu nanti. Aman, Jadi Mbak. tolong diinventarisir gitu. Ya, Ya, ada Mbak lagi Bu Suci. Dela, Bu Aul, Pak Hendri yang mau ditanyakan mungkin? Ya, sih udah. Cukup dari saya, Bu. Ya, mungkin Oke. Cukup Bu Suci. Iya, oke. Ada lagi deh yang mau disampaikan deh atau yang mau ditanyakan? Mbak, Ya. Ini aja Mbak, paling yang waktu sempat kita kemarin nyusun RAB itu yang kita bingungin sih Heeh, paling dari jumlah yang perlu kita pakai mengenai kayak botol sampelnya berapa, volume Aquades berapa, heeh, sama volume formalin atau alkoholnya itu berapa gitu. heeh, heeh. Kira-kira eh, ada mungkin estimasi berapa ya, Bu? Oh iya, iya, oke. Kalau botol sampel kan untuk ini, untuk apa? Oh, sampel poliket ya, berarti ada 9 karena ada 9 titik. Jangan lupa di labelin deh. Jadi kemarin kayaknya belum ada tuh data di rapnya label untuk tiap botolnya. Terus untuk bawa Oh ya. sampel, teman-teman butuh apa? Misalnya butuh plastik clip atau butuh apa, itu ditaruh juga aja di rak gitu loh. Karena kemarin saya lihat kayaknya ada plastik sampel sih, tapi kayaknya cuma satu ya itemnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya butuh beberapa disesuaikan lagi gitu. Terus apalagi ya kemarin ya, untuk alkohol sama formalin itu sebenarnya nggak banyak, paling satu botol itu saya tuh kalau dulu itu saya tuh bawanya sesedimen-sedimennya sih. Jadi paling satu toples ukuran 700 mili itu saya pakai 4 sampai 5 tetes doang gitu formalinnya. Tapi ini kan bentuknya teman-teman akan simpan di dalam air laut ya gitu. Coba nanti saya cari tahu lagi berapa tetes kira-kira formalin untuk atau kalau teman-teman punya info juga boleh deh. Tapi nggak banyak memang butuhnya. Mungkin 10 mili kayaknya cukup kalau untuk formalin. Kalau alkohol boleh deh beli. Boleh berapa ya? Yang setengah liter ya kali ya 500 mili ya cukup. Atau 1 liter juga nggak apa-apa. Alkohol yang 70% ya. Kalau nah itu formalinnya Mbak formalin Suci 4% aja. Oh, 4. Oke. yang harus kita diskusikan juga. Kemarin juga saya sempat baca-baca sama Rafa juga tanya-tanya ke Bu Hmm. Retno, baca-baca di jurnal juga beberapa sih bilangnya formalin untuk preservasi ya. Ketika langsung sekali ngambil sampel itu sekitaran 4 sampai 10 sih Mbak, bervariasi sesuai sampelnya masing-masing. Nah, itu juga yang harus kami coba cari lagi apakah 4% nanti apakah 10%. Yang penting diencerin sih Mbak yang itu. Nah, itu pengencerannya antara pakai air laut Iya, atau enggak air aquades. pakai air tahu, pakai air ini sih Aquades sih biasanya. Aquades ya Mbak ya. Nah, Heeh, heeh. terus terkait alkoholnya 70% betul Mbak Suci. Hmm, Terus untuk per titik sampelnya itu berarti kan ketika kita mengambil pakai satu sedimen grab, terus kita coba sisihkan ya Mbak ya, bagian hmm, polikata yang terambil. hmm, Berarti itu kan hmm. nggak ada minimal jumlahnya ya Mbak ya. Maksudnya karena kita Jadi pengambilan gini sampel deh, dan itu menyesuaikan aja nggak sih Mbak? jadi gini, sebenarnya ngitungnya kan namanya sampelnya biasanya harus seragam jumlah yang diambil sama jumlah yang terambil kan. Bukan jumlah yang terambil, jumlah yang diambil. Jadi kan namanya sampel. Berarti kita satu titik nih, misalnya di satu titik adik-adik ngambil 2 kali 2 kali grab ya, atau 3 kali grab. Nanti kan satu grab itu sudah mewakili berapa gram gitu kan. Nah, dalam satu tarikan Grab itu berapa sampelnya gitu. Jadi harus sama. Kalau mau ngambil 3 kali Grab, berarti tiga semua. Atau kalau mau ngambil 2 kali Grab, dua, dua semua gitu loh. Jadi memastikan dalam volume yang sama, itu polycatnya pasti jumlahnya akan berbeda-beda gitu loh. Oh, Namanya sampling kan gitu. Jadi nanti ya, yang ditekankan adalah bukan jumlah polycatnya, tapi jumlah Grabnya oke. gitu. Jadi make sure diambilnya kalau bisa penuh gitu Grabnya. Sama nggak sih sama Ekman Grab? Saya belum pernah pakai Vanpin Grab sih sebenarnya. Mirip-mirip sih Mbak kayaknya Mas. Mirip Fanpin ya? Mbak. Iya, mirip-mirip Mbak Suci. Kalau Ekman Grab itu biasanya buat yang dalam sih, cukup dalam. Wait. Iya Mbak, kalau Ekman Grab tuh kampus Undip tuh punya nggak? Kayaknya nggak punya deh. Nggak tahu Ada, ya. ada di lab ini deh, di lab terpadu. Saya waktu itu pakai di situ Aduh. labnya Pak, Oh, itu Oh, connecting. lab
labnya Pak Sabto di depan. Oh ya. Punya banyak ukuran mereka sebenarnya, tapi memang untuk menjangkau yang sangat dalam karena dia kan pakai tali ya dilempar gitu ke bawah gitu. Tapi kalau teman-teman bisa nyelam dan bisa ke handle pakai Grab Funfin Grab lebih trusted sih gitu. Soalnya kadang-kadang kalau Iya pakai Mbak. Grab itu nggak semuanya keambil karena jauh tadi gitu. Ah, iya Mbak, itu dia. Dari Heeh. waktu kemarin kita konsul ke Prof. Ratna juga dibilangnya kalau emang kita ngambil dari atas agak resiko dan susah ya Mbak. Itu lepas. Ya Mm-mm. takutnya kalau dari pengalamannya beliau beberapa kali lepas, beberapa kali sedimennya banyak yang Mm-mm. tumpah-tumpah gitu. Dia Iya harus benar. berkali pengulangan. Mm-mm. Makanya kalau enak yang bisa dijangkau ya artinya yang masih dangkal tuh hand corer tuh lebih nyaman dipakainya daripada pakai Panvin Grab tadi. Tapi kan agak dalam ya ini ya nggak mungkin pakai hand corer gitu. eh Terus oh iya deh ini ada yang ngingetin Bu Dela apa jangan lupa dokumentasi ya deh ya selama kegiatan di Oh sana ya ya. siap, aman Mbak. Entah itu proses apapun itu tolong didokumentasikan gitu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Aman Mbak Suci, aman aman. Biasa. Kemudian Oh, ini mungkin Mbak. satu ya tambahan untuk yang apa namanya lokasi titik samplingnya jangan lupa di ininya ya, apa namanya Titik titik koordinat. iya titik koordinatnya. Karena kan Oh tadi iya, kayaknya oke lihat Mbak, aman Mbak. lain-lain ya jauh-jauh gitu. Terus untuk analisis ke labnya itu kira-kira berapa lama ya analisisnya? Oh iya, hasilnya ya. Heeh, sekalian Hasilnya sampai ditanyain ya, deh keluar ya. gitu berapa lama? Oh iya, Heeh. oke Mbak, nanti saya tanyain prosesnya Mbak ya. Oke, siap. Terima Iya, kasih. iya, Sama paling ini Mbak untuk apa? ini mengenai yang titik koordinat itu apakah harus perlu kayak pakai yang GPS alat sendiri atau bisa kayak GPS dari map HP atau dari jam tangan gitu ya Mbak? Oke, Pak Hendri gimana Pak Hendri? Haha, ini kita panggil Iya, ahlinya dulu. baiknya pakai GPS Mas, GPS. Oke, GPS ya, siap. Garmin gitu atau Oke apa, Pak Henry. biar lebih akurat Oke Ya. Pak, definisinya. aman. Nanti dikabari aja deh kira-kira apa yang harus eh ya, kayaknya saya ini aja deh untuk alat-alat kayaknya saya bisa eh kirim duluan ke adik-adik untuk bersiap-siap menyewa dan lain-lain. Kira-kira perlunya di tanggal berapa nanti diinfokan ke kita biar kita kirim ke rekening adik-adik sekalian gitu ya. Oke Mbak, siap. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Cukup sih sementara sudah semua. Cukup sih Bu Heeh. sementara. Iya, sementara gitu, Dek. Nanti kalaupun ada yang ada kendala atau ada info apapun, feel free untuk chat di grup kita ya, Dek ya. Siap Jangan Mbak. segan-segan gitu. Berarti nanti mungkin Oh segera ya, akan cek rap lagi, ambil disesuaikan oke. kembali Ya. sama data-data yang sudah didapatkan. Berarti mastiin lagi Mbak. Berarti kan tadi Mm, kita ambil di tiga stasiun mm, ya. Ya, Tiap stasiun kita ngambil 3 titik Grab titik itu, sampling. Iya, benar. titik sampel itu. Nah, berarti untuk tiap titik samplingnya itu apakah kita kayak random atau harus gimana-gimana ya, Mbak? Apa ada kayak berjarak Sebenarnya kayak berapa? Iya benar. iya sih, sebenarnya berjarak, idealnya berjarak. Hmm. Tapi polycat itu kan sebenarnya dia tidak moving ya, dia tidak punya alat gerak yang dia akan berpindah jauh gitu. Tapi kalau bisa dijarakin aja deh, misalnya ya 5 meter gitu antara satu titik sampling dengan titik yang lain nggak apa-apa. Jangan dempet banget gitu ya, artinya Oh ya. sebenarnya bisa diasumsikan bahwa memang polycat itu kan tidak berpindah gitu. Ya, Cecil. Oke oke Mas Suci. Eh, berarti ya mungkin dikasih buat tiap titik kita kasih jarak mungkin estimasi 5 meter itu berarti seragam Iya, semua kalau misalkan benar. kita 5 meter Iya, semua. gitu. Kemudian untuk pengambilan Grabnya itu apakah kalau kata Mbak Suci harus 2 atau bebas gimana ya Mbak? Mm-mm. 2 kali. Bebas sih deh, tentukan aja. Jadi gini, di trial aja dulu gini. Kalau misalnya grabbing pertama udah dapet banyak nih gitu ya. eh Oh, oke.
kira-kira bisa nggak, udah bisa layak belum jadi sampel gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita grab pertama belum tentu dapet gitu. Baru di grab Dapat yang ya. kedua misalnya kita baru dapet gitu. Berarti 2 kali grabbing tuh. Nah, nanti tergantung kondisi di lapangan aja, tapi harus seragam. Kalau 2 ya 2 semua, kalau 3 ya 3 semua gitu. Saya rasa tuh minimal 2 kali ya, karena Ya eh, Mbak. minimal 2 deh gitu, memastikan bahwa akan ada yang nyangkut gitu. Oh iya, berarti 2 kali itu misalkan satu titik ini diambil, terus itu di titik yang sama lagi Heeh. atau misalkan kayak sebenarnya oke Boleh misalnya lah pindah ambil sedikit, geser lah geser sebelahnya, jangan yang sama banget gitu. Karena sama. dia itu mostly itu sebenarnya ada di permukaan substrat gitu. Jadi bukan di dalam banget, karena dia nyari makannya itu naik ke atas Oh iya pasir betul. gitu loh. Gitu. Jadi mungkin di sebelahnya bisa gitu. Bilangnya. Sama mungkin untuk mastiin lagi untuk waktu pengambilannya sampel aja ya Mbak. Itu Mm. apakah harus di siang kah atau misalkan kita boleh di malam atau beda-beda gitu? Saya tuh dapat infonya karena saya belum pernah ketemu langsung sebenarnya di lapangan ya. Mostly teman-teman penyelam itu biasanya ketemu polycat itu malah pada malam hari gitu ya. Tapi Ya nggak tahu sih benar. maksud saya tuh karena kan dia punya cahaya ya, punya cahaya pendar dari tubuhnya gitu. Jadi sebenarnya kalau di malam itu malah lebih kelihatan gitu kan. Tapi monggo sesuaikan aja deh. Artinya kalau misalnya malam itu terlalu berbahaya untuk kalian atau gimana-gimana mungkin bisa lebih sore gitu. Oke Mbak, paham. Ya. Gitu. Tapi memang dia lebih Ya. kelihatan sih kalau malam si polycat itu. Hmm, oke. Berarti kalau misalkan kasusnya misalkan kita ambil malam, apakah harus seragam malam semua atau bisa misalkan kita ambil dari siang, sore, dan Sebaiknya malam seragam. seragam? Oke, Sebentar. cukup. Iya, dia tuh nokturnal, bener. Dia nokturnal, jadi dia aktifnya di malam hari. Jadi memang mostly keluarnya di malam hari. Nah, kira-kira adik-adik kalau malam hari sanggup nggak gitu? Sebenarnya bisa ya, bisa aja. Bisa diusahakan Bisa sih aja ya. Mbak. Makanya Sebenarnya kita paling perlu dalam berapa koordinasi sih? aja. Paling Paling dalam dalam berapa tuh, meter? iya 5 meter paling Iya, Mbak. kalau tempat karang 5 ya meter ya? paling dalam. Iya, Oh, Oh gitu. sih Teman-teman biasa dangkal. nyelam malam-malam. Ya, pernah. beberapa kali. Beberapa kali Iya, pernah juga. Oh malam. Jadi gitu. kayak Heeh. pemula banget Mbak. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Oke kalau gitu malah saya lebih alhamdulillah gitu. Kalau misalnya bisa di malam hari jadi kemungkinan dapat sampelnya juga akan lebih banyak gitu dan seragam. Mungkin Dan seragam malamnya ini kali ya, dan di apa variatif. namanya ditentukan waktunya gitu. Seragamin aja gitu ya. Oh, misalnya Jadi misalnya Seragamnya mulai gini dari aja jam hari berarti. jam 7 atau jam pertama jam berapa jam 6 kali ya, jam 7 kira-kira kali ya. kan adik-adik ini 3 hari. Udah 3 hari itu kan berarti 2 malam ya. Artinya bisa ke cover nggak tuh di misalnya di satu malam pertama 2 tempat. Sebenarnya bisa aja sih kalau emang dibagi 2 malam Jadi ya. dikasih Mungkin range kita juga aja. hmm, Misalnya mulainya baru habis maghrib nih. Jadi 6 jam 6 sampai jam 9 atau sampai jam 10 gitu ke cover nggak 2 titik. Dua Nanti stasiun, coba sorry. kami coba. komunikasikan ke pihak kapal sih Mbak. Karena ini juga berkaitan sama si pihak kapalnya. Nanti Oh semoga iya, iya. bisa sih Mbak. Cuman sejauh ini mungkin bayangan saya masih bisa diusahakan. Mungkin ya paling kita juga Oke. estimasiin kalau emang dua lokasi ya mungkin kita tadi Mm, ambil tempat yang emang jaraknya saling deket ya jadi biar bisa langsung sekalian mm. gitu ya. Iya, artinya malam kedua ya satu stasiun aja gitu. Tapi Eh, dengan range jam yang sama gitu. eh, Gitu. Gitu ya Bu Aul ya Mbak, mungkin tapi ya. mau Mm-mm. memastikan juga sih Mbak Sisi. Kadang kan kita nggak tahu kondisi alam ya Mbak ya. Kalau misalnya memang Heeh, di hari tersebut prediksinya di malam hari itu nggak begitu baik untuk melakukan sampling, heeh. berarti nanti akan kami beritahukan secepatnya untuk Iya, heeh. ada perubahan seperti ini. Jadi kita Iya, lakukan sampling di pagi harinya atau di siang iya, harinya. iya. Mungkin gitu sih Oke, siap, siap. lebih Iya, nggak apa-apa. ikutin alam. Heeh, Oke heeh. Mas Cici. Dikabarkan aja kondisi di lapangannya gimana Siap nanti. Mbak. Oke Mbak. Biar kita sesuaikan kembali. Iya, Oke, jangan mungkin itu sampai aja ya deh ya. membahayakan. Jangan sampai Heeh, jangan sampai membahayakan membahayakan. penyelam gitu. Iya. Iya Mbak aman. Heeh. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman sekalian. Mungkin sambil jalan nanti kita bisa bahas di grup apa yang kurang, apa ada kendala apa, atau ada yang mau ditanyakan dan lain-lain. Feel free untuk chat di grup.
Kemudian mudah-mudahan acara kita ke depannya berjalan lancar karena ini sudah mulai Amin, amin, amin. mendekati hari H gitu ya. Dan mohon diingatkan kami jika ada yang mungkin kami luput gitu ya, ada teman-teman harus butuh apa dan lain-lain. Kami kan kadang juga Yes. eh, tidak full time gitu untuk ke sini. Jadi mohon diingatkan lagi nggak apa-apa gitu deh. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak teman-teman UKSA. Semoga sukses selalu, UASnya nilainya bagus, sehat selalu Amin. gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dari tim riset juga, Bu Dela, Bu Aul, dan Pak Hendri. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima Ya, kasih terima teman-teman kasih. UKSA. Izin live ya. Good live.